YouTube channel Ayunus Official. Sobatku semuanya, sudahkah sobatku berkunjung ke Kabupaten Wonogiri yang berada di Provinsi Jawa Tengah? Nama Wonogiri memang terkenal lewat hidangan bakso dan mie ayamnya yang tersebar di antero negeri. Di mana-mana ada mie ayam bakso khas Wonogiri yang sangat terkenal. Dan kali ini Wonogiri, tahukah teman-teman semuanya, hari ini tanggal 18 Mei 2025 Wonogiri sedang merayakan hari jadinya yang ke-284. Dan kali ini spesial di hari jadi Kabupaten Wonogiri, aku mau ajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan mengelilingi kota Wonogiri sambil menceritakan kilas balik bagaimana kisah daripada asal-usul kota Wonogiri ini terjadi. Nama Wonogiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya wana, yaitu alas ataupun hutan atau sawah, dan dari kata giri yang berarti gunung atau pegunungan. Namun nama ini sangat tepat menggambarkan bagaimana kondisi wilayah Kabupaten Wonogiri yang memang sebagian besar berupa sawah, hutan, dan gunung. Namun teman-teman semuanya jangan salah berargumentasi ya, bahwa soalnya Wonogiri itu sebuah daerah yang hanya ada hutan, sawah, ladang, dan juga gunung-gunung yang menjulang tinggi. Karena Wonogiri, kota Wonogiri suasananya saat ini seperti ini ya. Ini Wonogiri sudah sangat ramai dengan slogannya Wonogiri yang sukses dengan kehidupan masyarakatnya. Wonogiri menjadi sebuah kota yang benar-benar sangat ramai dan sangat maju. Sejarah berdirinya Wonogiri dimulai dari sebuah kerajaan kecil di bumi Ngelaroh, Desa Pule, Kecamatan Selogiri. Di daerah inilah mulai dibentuk organisasi pemerintahan yang masih sangat sederhana. Wonogiri awal mulanya merupakan suatu daerah basis perjuangan daripada Raden Mas Said dalam menentang penjajahan Belanda. Raden Mas Said lahir di Kartosuro 8 April 1725, di mana Raden Mas Said merupakan putra dari Kanjeng Pangeran Aryo Mangkunegoro dan Raden Ayowolan. Memasuki usia 2 tahun, Raden Mas Said harus kehilangan ayahnya karena dibuang oleh Belanda ke tanah Kap di Ceylon ataupun di Sri Lanka. Dan dari kondisi tersebutlah Raden Mas Said tumbuh menjadi seseorang yang peduli terhadap sesama dan memiliki rasa kebersamaan yang tinggi karena kedekatan beliau dengan abdi dalamnya. Hingga pada suatu waktu terjadilah peristiwa yang membuat Raden Mas Said resah karena di keraton terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh Raja Pakubuwono II. Pakubuwono II hanya menetapkan Raden Mas Said sebagai Gandhi Anom ataupun sejajar dengan abdi dalam menteri. Padahal sesuai dengan derajatnya, Raden Mas Said seharusnya menjadi Pangeran Sentana, di mana Raden Mas Said pun mengadukan ketidakadilan tersebut kepada sang raja. Hingga akhirnya Raden Mas Said memutuskan untuk keluar dari keraton dan mengadakan perlawanan terhadap raja. Raden Mas Said bersama dengan pengikutnya mulai mengembara mencari suatu daerah yang aman untuk kembali menyusun kekuatan. Raden Mas Said pun sampai di suatu daerah dan mulai melakukan pertemuan-pertemuan untuk menghimpun kembali kekuatan dan mendirikan. Peristiwa ini terjadi tanggal 19 Mei 1741. Raden Mas Said mengadakan pertemuan di daerah bernama Ngelaroh, Desa Pule, Kecamatan Selogiri, desa yang menjadi cikal bakal daripada Wonogiri. Daerah ini kemudian dijadikan sebagai basis perjuangan oleh Raden Mas Said. Sejak saat itulah Ngelaroh menjadi daerah yang sangat penting. Ngelaroh berubah menjadi sebuah kerajaan kecil. Nah, inilah asal mula terbentuknya Kabupaten Wonogiri. Dan ada satu lagi sebuah cerita rakyat di bagaimana Kabupaten Wonogiri ataupun Wonogiri ini asal mulanya diberi nama Wonogiri.
asal mula nama Wonogiri jauh sebelum terbentuknya daripada sejarah pemerintahan di Kabupaten Wonogiri ini berawal dari kisah meningkatnya pamor dari Raden Patah ketika memimpin pusat pemerintahan di Demak Bintoro. Dan setelah runtuh kerajaan Majapahit, masa itu diiringi perkembangan agama Islam mulai merambat ke wilayah Pulau Jawa yang disebarkan oleh Wali Songo yang berjumlah 9 wali Allah. Dan atas prakarsa dari Raden Patah, di Demak akan didirikan sebuah masjid agung sebagai pusat penyebaran agama Islam. Hingga suatu ketika diselenggarakanlah sebuah rapat besar para punggawa kerajaan Demak Bintoro bersama dengan para wali Songo. Dalam rapat besar inilah mendapatkan keputusan setiap wali diminta mencari tiang penyangga yang berasal dari kayu yang sudah tua, besar dan tinggi yang sesuai. Setelah para wali Songo berangkat mencari bahan tiang penyangga sesuai kesepakatan, tidak terkecuali juga Sunan Giri sebagai salah satu dari wali Songo berangkat mencari kayu jati ke wilayah selatan Jawa. Dalam perjalanan yang panjang dan melelahkan, Sunan Giri belum juga menemukan pohon jati sesuai keinginannya. Setelah melanjutkan perjalanannya selama beberapa lama, akhirnya Sunan Giri sampailah di sebuah hutan dengan perbukitan. Dengan kekuatan mata batin yang luar biasa, Sunan Giri merasakan dalam setiap langkah perjalanannya ada yang mengikuti. Akan tetapi dengan tetap berprasangka baik, beliau membiarkannya. Bahkan karena penasaran, Sunan Giri mencoba menyembunyikan diri di balik pepohonan sambil mengintip apakah orang itu masih membuntutinya, dan ternyata orang ini terus berusaha mendekati tempat terakhir daripada Sunan Giri berada. Tidak terasa tibalah Sunan Giri di sebuah tempat yang di bawahnya mengalir Sungai Bengawan Solo, dan tempat ini banyak ditumbuhin pohon jati dan hanya saja masih terlalu pendek untuk dijadikan sebuah tiang masjid. Karena kelelahan, Sunan Giri beristirahat pada sebuah pohon jati yang mulai merangas daunnya. Diliriknya sosok misterius yang membuntutinya dan bersembunyi di balik pohon. Setelah dirasa-rasa sekian waktu, ulah sosok misterius ini terus saja mengganggu perjalanannya dalam mencari tiang masjid. Dengan bersedekap dan bersila, Sunan Giri bersemedi memohon petunjuk kepada Gusti Allah apa yang harus dilakukan terhadap sosok misterius ini. Maka ditancapkannya lah tongkat milik Sunan Giri di tempat ia bersemedi. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan. Sebuah peristiwa aneh terjadi. Sosok misterius tidak lagi membuntuti Sunan Giri, hanya mendekati dan menunggu tongkat yang tertancap di tanah. Dikiranya Sunan Giri masih bersemedi bersama dengan tongkatnya. Padahal Sunan Giri sudah melanjutkan perjalanan jauh menuju ke arah timur. Di dalam melakukan perjalanan ini, Sunan Giri merasa heran dengan wilayah yang dia lalui. Sejauh mata memandang ditemui hutan lebat dan gunung-gunung. Merasa kelelahan, sampailah Sunan Giri di sebuah hutan jati yang sangat lebat dan berukuran besar-besar. Sunan Giri terkesima, akhirnya apa yang dicarinya bisa ditemukannya. Ditatapnya lah pohon jati satu persatu sambil memilih sekiranya pantas untuk dijadikan tiang Masjid Agung Demak. Setelah menemukan satu pohon yang tingginya mencapai puluhan meter dengan diameter besar, segera beliau menghampirinya. Sunan Giri tersenyum dan bersyukur atas usaha kerasnya dalam menemukan pohon ini. Akan tetapi Sunan Giri tiba-tiba berubah galau karena beliau belum tahu siapa pemilik dari hutan lebat ini. Segera Sunan Giri mencari tahu siapa pemilik hutan jati dengan berjalan mengelilingi hutan mengikuti jalan setapak hingga akhirnya tiba di sebuah pondok kecil dengan bangunan sederhana. Setelah sampai di depan pondok dan mengetuk pintu, akhirnya Sunan Giri pun dipersilahkan masuk
Dan setelah menyampaikan apa yang menjadi keinginan dari Sunan Giri, ternyata pemilik dari gubuk ataupun yang mengelola daripada hutan yang terdapat banyak pohon jatinya yang bernama Ki Donosari pun mengizinkan ke Sunan Giri untuk mengambil kayu jati yang ada di hutan itu untuk dijadikan tiang Masjid Demak. Namun besarnya pohon jati yang ia dapatkan ini benar-benar teramat besar dan Sunan Giri pun kerepotan bagaimana untuk mengangkut daripada pohon jati ini yang ternyata pohon jati ini berasal dan didapatkan di hutan jati Donoloyo. Karena merasa kerepotan membawa kayu jati yang sangat besar ini, Sunan Giri pun berkeliling mencari bagaimana cara untuk membawa ataupun mengangkut daripada pohon jati ini. Ditemukannya lah sebuah sungai besar yang tepat berada di belakang petilasan yang ada di hutan Donoloyo ini, tepat berada di belakang daripada rumah Ki Donosari. Itulah Sungai Keduang yang nantinya alirannya sungai bisa sampai ke Bengawan Solo. Dan setelah itu kayu pun dihanyutkan melalui Sungai Keduang untuk menuju ke Demak, dan sampai di Demak melewati daripada Sungai Bengawan Solo. Ki Donosari memerintahkan seorang pesindan untuk naik di batang jati yang dinamakan Jati Cempurung sambil melantunkan tembang Mojopat. Meskipun aneh, tetapi Jati Cempurung terlihat lebih ringan dibawa menuju ke Sungai Keduang. Hingga sampailah di pinggir Sungai Keduang, Sunan Giri menyampaikan rasa terima kasih kepada Ki Donosari atas kemurahan hatinya memberikan Jati Cempurung dan membawanya sampai ke Keduang. Sebelum meninggalkan wilayah ini sebagai tanah pengingat, saya namakan wilayah ini Wonogiri. Wono yang berarti hutan, Giri berarti gunung. Wonogiri sesuai dengan kondisi wilayah ini yang banyak terdapat di hutan dan di gunung, kata Sunan Giri. Sunan Giri lantas melanjutkan perjalanannya bahwa kelak ini tempat ini akan ramai dihuni orang. Dan Ki Donosari pun menyambut baik penamaan hutan tempat yang disinggahi ini menjadi nama Wonogiri. Dan Ki Donosari pun waktu itu juga memberi nama hutan tempat di mana kayu Jati Cempurung ini diambil sebagai hutan Donoloyo, yang kelak di hari Donoloyo itu akan dikenal dari nama Ki Donosari yang dikenal sebagai Ki Ageng Donoloyo, sama seperti nama hutan yang diberikan oleh Sunan Giri. Sunan Giri pun melanjutkan perjalanan mengawal kayu Jati Cempurung yang dihanyutkan di Sungai Keduang, hingga suatu hari sampailah di sebuah bukit tempat di mana dahulu kala Ki Sunan Giri menancapkan tongkatnya karena dikejar sosok misterius. Setelah beberapa waktu mencari tongkatnya, Sunan Giri heran kenapa sosok misterius itu masih bersembunyi di pohon dekat tongkatnya. Segera Sunan Giri menghampiri sosok misterius ini dan dengan perlahan tanpa sepengetahuan orang tersebut ditepuknya pundak sosok misterius itu. Seketika kagetlah orang itu hingga tak mampu berkata-kata. Sunan Giri tersenyum dan mengajaknya bercanda. Maaf Kisanak karena membuatmu terkejut. Sebenarnya saya tahu Kisanak sudah membuntuti saya selama perjalanan beberapa waktu. Siapakah Kisanak dan punya maksud apa? Tanya Sunan Giri. Maafkan Kanjeng Sunan, perkenalkan hamba bernama Wasingo. Saya memang sengaja mengikuti Kanjeng Sunan. Saya tidak bermaksud apa-apa, hanya menuruti kata hati saya untuk selalu mengikuti Kanjeng Sunan. Tetapi saya takut mendekati, kata sosok misterius. Oh begitu, baiklah. Sekarang Kisanak sudah bertemu saya. Sebagai tanda perkenalan, terimalah tongkat saya yang telah kamu tungguin selama beberapa waktu, dan jadilah saksi. Saya akan memberi nama tempat ini sebagai Gunung Giri.
Wali Songo mengangguk dan segera bersimpu di hadapan Sunan Giri. Setelah berpamitan, Sunan Giri melanjutkan perjalanan ke Demak Bintoro. Konon Wali Songo tinggal di Gunung Giri. Konon si Wasingo tinggal di Gunung Giri dan setelah meninggal menjelma sebagai singa penunggu Gunung Giri. Dan Gunung Giri ini terletak 2 km di bagian utara kota Wonogiri, dan di sana terdapat astana para kerabat keraton Mataram dan juga terdapat tapak kaki dari Sunan Giri waktu menjalankan ibadah sholat di tempat ini yang bisa teman-teman kunjungi ataupun acak-acak di video aku yang terdahulu. Di sana sudah lengkap tercantum di sana. Nah, demikian teman-temanku semuanya, bagaimana ini asal usul daripada berdirinya Kabupaten Wonogiri dan juga bagaimana asal mula nama Wonogiri didapatkan di sini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi selamat Hari Jadi Wonogiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.